Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsirkan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa pagi kita kali ini bersama WFS adalah menyikapi isu atau fenomena yang sekarang ini menjadi konsumsi publik, menjadi makanan sehari-hari. Sebenarnya nggak enak saya bicara ini, menanggapi hal semacam ini. Tapi ini nampaknya sudah menjadi konsumsi publik secara luas. Apalagi selain isu perselingkuhan. Saya tidak ingin membawa atau membicarakan perselingkuhan orang per orang, kasus per kasus. Tapi karena kasusnya ini sedang menjadi sorotan publik, saya harus bicara secara umum, bahwa apa itu perselingkuhan dan bagaimana Islam memandang perselingkuhan ini dalam istilah agama itu memiliki konotasi yang hampir mirip dengan kata khianat. Maka kalau kita pakai istilah bahasa Arab modern sekarang, perselingkuhan keluarga atau di antara suami istri itu biasa disebut dengan al-khianah az-zaujiyah, pengkhianatan dalam hubungan ikatan suami istri atau ikatan keluarga. Nah, kata khianat sendiri dalam Al-Quran itu mengandung dua arah atau dua konotasi, dua macam jenisnya. Satu, pengkhianatan atau perkhianatan terhadap perjanjian. Perjanjian ini maksudnya sosial, kontrak sosial, kontrak politik, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 58. Apa firman Allah? Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambidh ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Jika engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar khawatir akan terjadi pengkhianatan dari satu kaum. Nah, ini berarti ada perjanjian antara umat Islam dengan non-Muslim, atau dengan orang kafir, atau dengan orang musyrik, atau dengan kelompok manapun. Kalau kita khawatir terjadinya pengkhianatan terhadap perjanjian dari satu kaum, fambid ilaihim alasa, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara seimbang. Yaitu kita harus mengembalikan perjanjian itu dengan cara yang adil dan jujur. Kita nggak boleh mendahului mereka berkhianat. Kalau mereka berkhianat duluan, kita kembalikan kepada hukum asalnya ketika tidak ada perjanjian, dan kita tidak boleh membalas pengkhianatan mereka itu. Itulah yang dimaksud dengan fambidh ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khainin, sungguhnya Allah tidak menyukai para pengkhianat. Itu konteks yang pertama. Yang kedua, konteks khianat ini adalah dalam konteks berkeluarga. Nah, kita jadi teringat nih apa yang dialami oleh Nabi Yusuf dengan wanita bernama Zulaikha, dalam satu riwayat itu adalah istri dari pembesar Mesir yang merupakan orang tua angkat, orang tua asuh Nabi Yusuf yang membeli Yusuf dari pasar perbudakan. Di ayat 52 surat Yusuf, setelah Nabi Yusuf diangkat dari sumur, dibesarkan di istana Perdana Menteri Mesir waktu itu. Kemudian dia setelah itu beranjak menjadi remaja, menjadi pria yang tampan, gagah, sangat menarik, handsome, dan amazing, awesome, sangat menarik perhatian kaum perempuan. Nah, situ istri pembesar Mesir itu, yang notabene merupakan ibu angkatnya, ini terpincut oleh ketampanan Nabi Yusuf. Nah, itulah ujian laki-laki kalau memiliki paras, tubuh yang menawan, itu bisa menarik hati, kepincut, memikat hati perempuan, dan akhirnya
Apa yang terjadi di situ, ternyata si perempuan itu yang berbuat selingkuh, ya, ingin membujuk farawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih, ya, wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Nah, itu Al-Quran menggambarkan, ya, dibujuk, dirayu, ya, kemudian dia tutup semua pintu-pintu rumahnya, lalu kemudian dia berkata, hai talak, sini, kemari, ya, perlakukan aku layaknya suamimu. Na'udzubillah, ya Rabb, na'udzubillah. Ini pengkhianatan. Ini yang namanya selingkuh dalam hubungan keluarga, ya, terpincut, terpikat kepada laki-laki lain, ya, lalu dia ingin mengajak berbuat zina. Na'udzubillah min zalik. Tapi hal itu ditampik, ditolak oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Ya, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Itu kisah yang terkenal dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf setelah beliau mendapatkan hukuman penjara, ya, divonis suruh masuk penjara tanpa pengadilan, ya, Nabi Yusuf bilang begini, adzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Subhanallah, ya. Kata Nabi Yusuf, dia berkata, yang demikian itu agar dia, ya, pembesar Mesir itu, ya, orang tua angkatku itu mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya. Ya, dia tidak, Yusuf nggak mau selingkuh. Yang mau selingkuh itu siapa? Ya, istrinya itu tadi yang tadi diceritakan. Ya, anni lam akhunhu bil ghaib. Aku benar-benar tidak mengkhianati ayah angkatku sendiri ketika dia tidak ada di rumah, bil ghaib. Wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Dan sesungguhnya Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Sahabat tafsir dirahmati Allah. Itulah konteks khianat dalam Al-Quran. Khianat terhadap kontrak, perjanjian sosial politik, dan khianat terhadap kontrak ikatan hubungan keluarga. Nah, kenapa? Ikatan keluarga ini, pernikahan itu adalah ikatan kontrak yang sangat berat dan sangat agung, sangat luhur. Allah menyebutnya itu dengan apa? Wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Istri-istri kami itu telah mengambil dari kalian, wahai para suami, mitsaqan ghaliza, ya, satu perikatan, satu perjanjian yang sangat berat dan sangat besar. Maka kalau terjadi pengkhianatan terhadap mitsaqan ghaliza itu, maka pengkhianatan itu adalah dosanya sangat besar dan diharamkan oleh agama kita. Nauzubillah min dzalik. Tapi bertingkat-tingkat nih, ya, pengkhianatan itu dosanya seperti apa? Nah, kalau sampai perselingkuhan itu sampai taraf perzinahan, ya, hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, hubungan badan, maka ini dosanya yang paling berat. Sebab dia menutup-nutupi, sudah berbuat dua hal nih. Satu, dosanya dosa perzinahan. Yang kedua, dosa itu dilakukan secara menyembunyikan diri dan tidak diketahui oleh pasangan hidupnya. Nah, ini perbuatan khianat dan itu double gitu, ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini yang sangat berat dosanya. Kenapa? Karena dia melanggar, ya, larangan Allah dua macam. Khianat dari ikatan perjanjian yang berat itu, dan perbuatan zina itu sendiri adalah perbuatan dosa yang besar. Satu di antara 7, ya, perbuatan dosa besar yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ayatnya tentang zina jelas, ya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah.
Kalau pasangan selingkuhannya yang dia berzina itu masih lajang atau masih belum menikah, maka dia dihukumi ya dengan hukuman cambuk 100 kali. Nah, kalau pasangan selingkuhnya satu sudah menikah, ya berarti dia akan mendapatkan hukuman rajam sampai mati. Kalau dua-duanya sudah menikah, punya pasangan masing-masing, lalu dia berkhianat, selingkuh, dan berbuat zina, maka dua-duanya mendapatkan hukuman rajam sampai mati. Na'udzubillah min zalik. Nah, ada tingkatan level pengkhianatan keluarga ini atau selingkuh itu yang di bawah itu tidak terjadi perzinahan. Misalnya hanya dengan perbuatan dosa yang sedang, ya seperti apa? Memandang dengan syahwat, ya, kemudian berkhalwat, menyendiri berduaan, kemudian bicara dengan mendesah, membujuk, merayu-rayu, ya, dengan kata-kata yang menimbulkan simpati, menimbulkan kecintaan dan sebagainya. Itu masuk kategori apa? Mendekati zina. Dan Allah sudah melarang, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya, manggil abi umi kepada ya pasangan selingkuhnya, itu haram. Ya, tapi tidak sebesar yang tadi yang berzina itu. Ya, bukan istri, bukan suami yang sah kok bilang abi umi. Atau biar keren samaan-samaan gitu ya, pakaiannya atau gayanya, itu juga mendekati perzinahan, ya. Itu namanya an-nazar, al-khalwah, al-hadith, al-muwa'adah, temu janji. Temu janji. Ngapain berkhalwat berduaan tanpa sepengetahuan istri, na'udzubillah, ya. Kemudian berkata-kata, berucap-ucap kasih-kasih, sayang-sayang, mulatofah, di antara dua ini nggak boleh. La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Itu mendekati zina saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita jaga ikatan perkawinan, hubungan keluarga, ya. Kita masing-masing setialah dengan pasangan. Kalau memang ada kekurangan dari pasangan kita, ya jangan kita cari di luar, ya. Kita perbaiki hubungan dengan pasangan kita, ya. Kita ingat anak, kita ingat keluarga besar, nama baik, ya, itu harus kita jaga, ya. Maka abuki imra'asau'in wa makanat ummuki baghiyah. Siti Maryam aja, ya, yang mampu menjaga nama baik keluarga. Demikian, supaya jangan terulang lagi perbuatan hal-hal yang serupa, menjadi ibrah pelajaran buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.